Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dampak Pengangguran bagi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Masalah pengangguran di Indonesia sangat relevan untuk dibahas dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Individu yang menganggur mengalami kesulitan ekonomi yang dapat menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Selain itu, pengangguran juga dapat menyebabkan rendahnya produktivitas nasional dan juga dapat berdampak negatif pada konsumsi dan investasi. Dalam konteks ini, upaya untuk mengatasi pengangguran dan memulihkan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting. Langkah-langkah kebijakan yang tepat perlu diimplementasikan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam makalah kami, yang pertama, apa dampak pengangguran bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan yang kedua yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia. Adapun tujuan kami membuat makalah ini, yang pertama untuk menganalisis apa saja dampak-dampak pengangguran bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan yang kedua mengetahui cara mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia. Sebelum memasuki ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran secara istilah adalah seorang yang menganggur, sedangkan dalam arti luasnya, pengangguran adalah seorang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jadi kesimpulannya, pengangguran mengacu gimana seseorang yang memiliki kemampuan dan keinginannya tidak dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Dan apa itu pengertian pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Untuk mencari perbandingan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya, kami sudah menuliskan beberapa penelitian terdahulu di makalah ini. Adapun penelitian yang pertama, dengan judul Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh Terhadap Perekonomian di Indonesia, yang diteliti oleh Cotnopariana MA dan diterbitkan pada tahun 2020 dengan menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Dengan hasil pertama, pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat meminimalkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Yang kedua, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengangguran yang tinggi akan menghambat dalam arti tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Dampak pengangguran bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan penyebab pengangguran. Dari penelitian yang telah kami lakukan, ada beberapa hal yang kami temukan. Dampak pengangguran bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2017 sampai 2035, diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Nah, sekarang saya akan membahas tentang akibat pengangguran. Akibat pengangguran yang pertama bagi perekonomian negara, penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat, dapat menambah hutang negara. Dan bagi masyarakat, yang pertama, pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis. Dua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Cara mengatasi pengangguran ini gimana sih? Yang pertama itu, satu, menyelenggarakan bursa pasar kerja. Yang kedua, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, mendirikan pusat-pusat latihan kerja. Yang keenam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, mendorong investasi. Yang kedelapan, meningkatkan transmigrasi. Yang kesembilan, melakukan deregulasi dan debirokrasi. Yang terakhir,
memperluas lapangan kerja. Kesimpulannya, pengangguran Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menyebabkan penurunan produktivitas, pendapatan rendah, dan peningkatan beban sosial. Selain itu, pengangguran juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan masyarakat. Penanganan masalah ini memerlukan peran aktif pemerintah dan pendekatan terintegrasi, termasuk kebijakan yang mendukung pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor ekonomi potensial. Solusi kolaboratif dapat memperkuat upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, ada pun beberapa saran untuk penelitian berikutnya. Yang pertama yaitu pertimbangkan peran teknologi dalam menciptakan atau mengurangi lapangan kerja serta inovasi dalam menanggulangi pengangguran. Yang kedua, sertakan studi kasus lokal dan perbandingan dengan negara sejenis untuk memberikan wawasan tambahan.